Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Informatika. Oke, kita melanjutkan tutorial yang kemarin. Setelah kemarin kita belajar namanya freehand tool, selanjutnya kita bakal belajar mengenai pembuatan beberapa desain. Ada yang namanya hati, ada yang namanya kita buat kuci, ada yang namanya kita buat payung. Kita buat, lalu ada yang namanya kita buat dunia, lalu kita buat logo seperti ini. Oke, tetap masih kita menggunakan Corel Draw. Oke, pertama, objek yang bakal kita buat yaitu kita bakal membuat hati. Pertama yang harus kita lakukan, pertama kita gunakan namanya kemarin kan kita menggunakan freehand tool. Sekarang kita menggunakan two point line. Caranya pertama kita buat untuk logo hati dulu, kita buat masih menggunakan two point tool. Klik kiri, kita buat polanya dulu, kita buat polanya dulu. Ini ke bawah lagi, kita buat dasar dulu kayak gini. Oke, selanjutnya di bagian sini kita kita curve, kita curve, kita curve lagi, diklik, klik di tengah-tengahnya, lalu kita buat curve, kita buat curve, oke, kita buat curve. Lalu yang sebelah sini, yang bagian garis bawah juga kita buat curve kembali, kita buat curve kembali. Ketika kita pembuatan curve, ketika kita buat hati kayak gini, gitu, kayak gini. Di sini kan masih ada yang garis tengah ini kan. Nah, kita sorot, klik kiri, sorot. Yang ininya kalau kita delete, kita hapus. Sehingga ini menjadi hati kayak gini. Oke. Sudah kayak gitu, kita sorot, kita gunakan ini, lalu kita gunakan yang namanya pick, kita sorot kembali ininya, kita sorot objeknya, lalu kita copy paste yaitu kita gunakan CTRL C, lalu kita gunakan lalu CTRL V, setelah CTRL C lalu CTRL V, lalu CTRL kita jangan lepas dulu, lalu kita sorot bagian sini, kita sini. Oke, jelas ya? Oke, di bagian sini setelah kita sorot, kita kembali ke curve, kita kembali namanya shape, kita gunakan shape, kita sorot dulu ini, lalu kita gabungkan objeknya, kita gabungkan objek, kita gabungkan objeknya. Caranya, sorry, kita sorot dulu ini, kita gabungkan objeknya, kita combine. Setelah kita combine, lalu bagian sini kita satukan objeknya. Satukan objeknya. Nah, seperti ini. Kita satukan objeknya, kita seret menjadi love. Akan tetapi ketika kita lihat bagian sini, ini masih ada perpotongan. Kita sorot ke sini, kita pilih, lalu kita combine kembali. Kita gabungkan garisnya. Oke. Sebelah sini juga kita gabungkan garisnya. Oke. Gabungkan garisnya juga. Oke. Lalu kita warnai. Jelas ya? Ini untuk pembuatan hati. Lalu kita perkecil. Nah, ini hatinya sudah beres. Lalu selanjutnya, untuk pola pembuatan uci, caranya adalah kita buat pola kembali, kita buat pola kembali, kita buat pola kembali, kita menggunakan two point line, kita buat kayak gini dulu, kita buat setelah buat kayak gini, kita buat kembali ke buat kayak gini, tengahnya, terus kita buat asal kembali bawah, kita buat kayak gini. Ini kan masih asal nih ya, kita buat lagi, kita lakukan menggunakan shape, kita gunakan shape. Bagian sini kita lakukan, bagian sini kita lakukan, set, lakukan. Atau apabila lalu bagian sini kita lakukan kembali. Oke. Seandainya ini terlalu ke dalam, kita geserkan saja. Oke, bagian sini kita bisa geserkan kembali kayak gini. Oke ya, jelas ya. Nah,
Ini baru satu. Lalu kita copy, kita sorot kembali, kita klik, kita sorot menggunakan klik tool, kita CTRL-C, lalu CTRL-V. Lalu CTRL jadi lepas, lalu salah. Dan ini hasilnya kayak gini. Lalu kita kombinasikan, kita sorot menggunakan tools, seperti itu, lalu kita kombinasikan. Terus maaf, kita kombinasikan, kita, kombi- kita kalau kita kombinasikan, lalu bagian sini kita sorot bagian sini dulu. Ini bagian sini kita satukan, oke. Bagian sini kita satukan kembali menjadi satu garis. Dan ini ketika kita seandainya kita pengen berubah ininya bisa kita geser. Ya, jelas ya. Oke. Lalu seandainya bagian atasnya kita pengen garis lurus, kita double klik saja. Di sini juga kita double klik saja. Itu buat garis lurus. Tapi seandainya kita pengen lakukan kembali, kita sorot objeknya, kita lakukan sedikit saja. Yang ini kita lakukan sedikit saja juga. Sehingga membuat sebuah guci. Oke. Lalu kita kecilkan saja. Jelas ya pembuatan sebuah gucinya. Lalu kita warnai. Seandainya emang bagian bawah ini kita terlalu lebar, kita geserkan saja. Kita pengen kecilkan, kita kecilkan. Ya jelas ya pembuatan gucinya. Lalu untuk payung, pertama yang kita gunakan sebuah objek yaitu lingkaran atau elit. Kita bisa pencet F7. Ketika kita buat garis kayak gini, ini bisa lonjong. Tapi seandainya kita ingin membuat yang presisi lingkarannya, kita pencet Ctrl sehingga ini presisi. Sudah beres, kita klik kanan, convert to curve. Oke, kalau sudah beres convert to curve, kita buat ininya menjadi setengah lingkaran. Maaf, sekarang ini kita buat sebuah lingkaran dahulu. Kita buat sebuah lingkaran dahulu. Pertama kita buat sebuah lingkaran dahulu. Kita buat sebuah lingkaran dulu. Apabila kita pengen lingkarannya ini presisi, maka pencet CTRL. Sudah beres? Kita buat, lalu kita klik setengah lingkaran dulu. Ini hasilnya kayak gini. Lalu sudah beres, di bagian sini kita buat eh, bagian sini udah beres. Kita klik kanan, convert to curve. Kita geserkan garis ini. Geserkan garis ini. Sehingga kita membuat sebuah lingkaran. Setelah membuat sebuah lingkaran, di bagian sini kita zoom dulu. Kita klik kanan, convert to curve. Kita akan buat bagian sini, kita akan buat eh, titik-titiknya. Ini ada 3, sebelah sini kita buat juga ada 3. Di sini kita buat juga ada 3. 1, 2. Ya. Setelah beres, kita sorot bagian sini, bagian sebelah sini, agar ketika kita buat kayak gini, kita buat kayak gini juga. Ini kan tidak sama ya. Bagaimana caranya biar sama? Caranya kita pencet Ctrl+C pada keyboard, klik klik, pilih objeknya bagian sini, lalu bagian sini, kita bagian sini juga. Oke. Lalu kita geserkan ke atas bareng-bareng sehingga hasilnya sama. Nah, ini untuk yang payungnya ya. Lalu kita kasih warna, misalnya kita warna hijau. Lalu setelah beres, kita buat gagangnya. Caranya, kita masih menggunakan pointer, kita ke bawah,
Kalau kita geserkan kembali, kita buat lagi bagian sininya kita kecil. Nah, ketika bagian bawah sini, ini ada lengkungan, kita buat lengkungan, di bagian sininya, kita buat lengkungan, gitu. Oke, sininya kayak gini. Lalu seandainya, ini kan garisnya masih tipis nih. Lalu kita perbesar garisnya, lainnya menjadi 100 Sudah beres, kita atur ini bagian depan sini. Nah, ini kan nggak ke tengah nih ya. Ini nggak ke tengah kan ya. Kan kurang ke tengah nih ya. Kita atur, kita samakan. Oke. Sehingga buat sebuah payung. Akan tetapi, yang gagangnya ini masih di depannya. Kita pengen di belakangnya. Caranya kita pencet pada keyboard eh, page down. CTRL page down. Sehingga hasilnya kayak gitu. Udah beres, kita sorot. Lalu kita jadikan kita kita persis. Jelas ya untuk pembuatan payungnya. Setelah beres, lalu kita buat objek kembali yaitu kita buat sebuah bola dunia. Caranya adalah kita menggunakan ellipse tool kayak tadi, sorot, nah, bagian sini kan, itu kita buat masih gunakan bezier. Nah, ketika kita buat sebuah lalu kita sorot, di sini ketika kita ini tidak di tengah-tengah, ini bakal ada tulisan edge, tapi ketika ada tengah-tengah ini kuadran, tulisan kuadran, sorot kita tengah-tengah, kuadran, ini tengah-tengah. Oke, sudah beres. Kita buat lagi bagian kuadrannya lagi, ini ke bawah. Jelas? Nah, sudah beres. Ketika garisnya ini terlalu kecil, tipis, kita bisa sorot, kita pertebal garisnya, poinnya menjadi 3 poin. Maksudnya kayak gini. Lalu bagaimana untuk yang bagian sininya, bagian lengkungannya, seperti biasa, kita buat garis kembali, edge, lurus. Nah, apabila garis ini tidak lurus, lurus, ini akan miring, kelihatan miring-miringnya. Kita buat lurus dulu, kita buat lurus, lalu yang bagian sini kita copy, bagian atasnya kita copy, lalu kita paste. Lalu kita arahkan ke bagian bawah menggunakan fitur. Oke, ini adalah hasilnya. Lalu ketika kita pengen tebalkan, sorot, sorot, kita tebal. Kita pilih dulu objeknya, lalu kita tebal. Poinnya menjadi 3 poin. Ini adalah gambar awalnya. Lalu kita buat kembali, yang buat garis bawah ini, kita buat kembali. Misalnya CTRL C, lalu ke CTRL V. Lalu ketika kita pengen lengkungkan, di bagian tengah sini kita lengkungkan. Ini yang pertama, kita CTRL C, lalu CTRL V, lalu CTRL-nya jangan sampai dilepas, kita geser ke kembali. Untuk yang bagian sini, kita lakukan kembali, kita tengah-tengah, kita close, kita begitupun sama untuk bagian bawahnya. Lakukan juga, ini adalah hasilnya. Terus seandainya kita pengen kasih warna, bagi untuk luarnya kita kasih warna. Kita kasih warna. Jelas ya? Kita kecilkan semuanya, kita sorot, kita kecilkan. Ini adalah hasilnya. Lalu yang terakhir, objek yang bakal kita buat adalah eh, objek larangan. Caranya adalah kita buat menggunakan ellipse tool, sorot dahulu, udah beres, lalu kita kasih warna merah. Udah beres, kita buat menggunakan reticle, kita buat di bagian sini, kita buat kayak gini dulu, kita buat awalnya tambah ya,
Buat awalnya tambah kita bisa bikin. Lalu kita kecilkan. Lalu seandainya ini pengen di tengah-tengah, kita pencet shift sampai kayak gini. Lalu kita buat tengah-tengahnya sini. Objeknya berada di tengah. Lalu kita kasih warna. Oke, jelas ya. Lalu kita ke CTRL-C, lalu CTRL-V, lalu kita rotasikan. Objeknya kita rotasikan. Ini berada, ini baru tambah ya. Lalu seandainya ini kan masih ada garis nih. Seandainya kita pengen satukan dua objek yang ini, kita satukan sorot, lalu sorot objek pertama, lalu sorot objek kedua, lalu kita satukan menggunakan combine. Begini. Jadi hasilnya kayak gini. Sudah beres, kita sorot kembali ininya, kita sorot semua, lalu kita rotasikan. Hasilnya udah kayak gini. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan penjelasan hari ini secara jelas dan ini bisa diterapkan ketika kita membuat sebuah desain, logo atau apapun, bahkan kita bisa buat desain menjadi desain baju, desain apa, awalnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.